Salam warga Taniling TV. Saat ini ya bersama Mas Galuh yang menekuni budidaya ini reptil berarti Mas? Masuk reptil ini. Masuk reptil, budidaya reptil. Kita akan ngobrol banyak dengan Mas Galuh tentang latar belakang usaha, kemudian strategi marketing yang memanfaatkan media sosial. Seperti apa nanti, terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Mas Galuh, ya. Ini saya sama warga Taniling kan tertarik kemarin lihat di channelnya Mas Galuh sendiri itu kan banyak tentang apa iguana ya. Ya benar. Tapi yang apa ternyata ini kura-kuranya ini banyak sekali. Jadi nanti ngobrolnya jadi tambah banyak. Oke, siap. Jadi kita mau tahu ini dulu mulainya ini gimana sih? Tahun berapa atau seperti apa yang menjadi penyebabnya itu? Kalau yang di sini aslinya masih baru, Mas. Sekitar aku rasa baru 2 tahun, mungkin lebih beberapa hari doang. Soalnya kemarin juga September bangun kolam ini masih baru. Di rumah aku itu sempit banget dan ini aslinya tanah saudara aku, kakak ipar lah. Di sini kan masih banyak lahan kosong, nggak dimanfaatin. Nah, di sini dia dimanfaatin dan di rumah aku nggak ada lahan, jadi aku minta sama kakak aku buat kerja sama di sini. Dibikin ini ya? Iya, benar. Ini jadi modal dari Mas Galuh sendiri? Kalau awal kerjasama itu dealnya di sini operasional dalam arti perawatan sama pakan aku full buat modal awal. Jadi buat bangun sama isinya. Wah, iya. Luar biasa, masih muda. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih, Mas? Aku tepat bulan kemarin 26. Tepat bulan kemarin 26. Nah, dulu waktu mengawali ini kenapa yang dipilih itu akhirnya reptil? Kok nggak yang lain gitu? Aku aslinya suka semua hewan sih, Mas. Cuman buat yang lebih menarik menurut aku reptil. Itu dilihat dari lebih ke simpel perawatan sih. Jadi kalau burung kan kita harus tiap hari ngasih makan, tiap hari harus bersihin kandang. Nah, kalau reptil ini bisa ngasih makannya beberapa hari sekali gitu, nggak masalah. Dan bersihin kandangnya jangkauannya lebih lama juga. Jadi tidak perlu intensitasnya. Enggak begitu kayak kita ngerawat mamalia atau unggas-unggas kayak gitu kan harus tiap hari dipantau. Kemarin kan saya lihat juga di Facebook, ada YouTube, ada Facebook. Berarti selama ini untuk pemasaran kan memanfaatkan media sosial. Iya, jejaring sosial. Apa aja sikat. Siapa saja sikat. Nah, itu strateginya seperti apa sih? Kalau aku sih buat marketing semua jejaring sosial sekiranya bisa buat dagang aku masukin semua. Dari mungkin Facebook itu aku masuk grup-grup dan Instagram aku juga buat gimana ya, buat akun khusus buat dagang kayak gitulah. Nah, akhir-akhir ini buat pemasaran jejaring sosial yang umum misal kayak Instagram, Facebook kayak gitu udah sedikit terkendala. Jadi aku juga merambah ke YouTube juga buat pemasaran. Yang jelas aktif dan inovatif lah buat pemasaran gitu. Buat Instagram sama Facebook itu aslinya ada seperti larangan buat jual hewan. Nah, itu kadang iklan dihapus kayak gitu. Sama grup-grup buat akses utama dagang itu udah hilang. Masalahnya emang nggak boleh buat dagang hewan, terutama buat hewan buas dan hewan yang dilindungi. Loh, tapi ngomong-ngomong ini apakah termasuk hewan dilindungi? Bukan sih, cuman kan kalau gimana ya, buat Facebook itu seperti yang mantok kayak robot gitu kan, kayak dipukul rata hewan-hewan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi mereka nggak melihat jenis hewannya. Tidak begitu detail kayak gitu. Pokoknya jualan hewan langsung tahan kan itu. Yang dimanfaatkan apa saja berarti? Facebook, IG, kemudian YouTube. Aku untuk yang fokus cuman 3 itu. Cuman untuk jejaring sosialnya aku juga yang lain ada juga sih. Cuman kalau kita ngurus banyak jejaring sosial sendiri kan agak repot. Jadi aku cuman fokus di itu. Yang ngurus Mas Galuh sendiri? Aku sendiri. Oh iya. Nah, kalau kayak di online market itu juga cuman buat akses mendukung doang. Untuk yang kayak gitu juga sama sih, Mas. Kadang juga kayak dihapus iklan gitu. Jadi misal kayak ada yang mau order lewat jasa toko online lah. Nah, misal kayak Tokopedia gitu baru aku masukin. Jadi aku jarang langsung aku pasang iklan gitu. Soalnya iklan suka dihapus kayak sia-sia gitu. Kalau rutinitas, Mas, jadi berapa kali dalam 1 bulan itu upload, kemudian apa strateginya lah begitu untuk menjaring pasar selama ini? Kalau aku lebih ke udah merintis dari awal, Om. Ibaratnya kalau awal-awal kan aku udah giat banget gitu, jadi udah punya banyak kontak. Jadi ibaratnya aku cuman pasang di WhatsApp aja itu aslinya udah laku. Sama aku udah ada kayak langganan juga. Aku lebih ke target pasarnya lebih ke penjual borongan kayak gitu. Jadi
ada punya toko ikan atau toko reptil, nah aku langsung supply jumlah banyak kayak gitu, bukan ke satu orang gitu, prosesnya terlalu lama. Oh iya. Dan apa lebih gampang ya? Iya, lebih gampang dan lebih cepat lah. Lebih cepat perputaran uangnya. Iya, benar. Pasti. Nah, kemudian kita ngomong omset Mas Galuh. Oke. Kalau selama ini penjualan berarti untuk iguana berapa? Kalau untuk apa? Ini penyu atau kura-kura itu maksudnya? Ini lebih umum dikenal sebagai kura-kura Brasil. Kura-kura Brasil. Iya. Nah, kalau kura-kura Brasilnya itu rata-rata per bulan bisa jual berapa? Untuk di sini kapasitasnya kalau dikalkulasi bulannya ya, aslinya musiman Mas. Jadi gini, ada bulan puncak, ada kadang agak menurun. Nah, kalau dibuat rata-rata kemarin sekitar 1 bulan kita baru dapat mungkin 150 butir lah, itu yang netes. Untuk per ekornya sekitar 20.000 sampai 150-an. Soalnya di sini ada yang silangan juga. Nah, yang silangan yang harganya sedikit naik. Oh, jadi di sini ini breeding? Iya, di sini breeding. Wah, nanti yang dijual yang kecil-kecilnya? Aku lebih ke jual yang kecil. Oh, jadi ini indukan rata-rata ini? Di sini indukan semua buat mesin pencetak uang. Kita cuma ambil telurnya. Oh, luar biasa. Oh, saya pikir yang dijual yang di sini. Ternyata ini indukannya ya nanti. Dan ini ngomong-ngomong kalau yang kura-kura Brasilnya jenisnya hanya satu jenis dengan motif yang beda-beda ini atau bagaimana ini? Untuk jenis itu kalau di reptil lebih dikenal sebagai mop. Nah, untuk yang di sini cuma satu jenis. Cuman di sini disilang sama jenis lain, yellow belly. Oh, yellow belly itu yang itu? Yang kuning. Oh, yang kuning. Cuman, nah ini kan beda. Untuk yang ini ada yang kepalanya kuning. Nah, ini juga kuning bener. Kalau yang Brasil kan di pipi ada merah. Cuman beda di situ sama di bagian bawah. Kalau yang Brasil pipinya ada merah, kalau yang yellow belly kuning. Yellow belly ada kuning. Untuk kura-kuranya berarti ada 2 jenis tadi ya? Di sini ada beberapa sih. Untuk mop itu lebih kayak bahasa gampangnya kelainan warna. Jenis itu udah beda lagi. Oh, jenis untuk itu jenisnya di sini ada beberapa sih. Untuk yang di sini kura Brasil ada yellow belly. Untuk di sana kolam pembesaran kura-kura yang kecil digedein. Nah, untuk yang di sini ada 3 jenis. Kura-kura dada merah, leher panjang sama dada putih. Iguananya ada berapa jenis dan ada berapa ekor di sini? Aku nggak begitu ngitung sih Mas. Cuman indukannya ini sisa berapa ya? Soalnya sebagian udah aku regenerasi. Jadi kayak kalau udah terlalu tua aku tuker yang agak muda gitu buat digedein lagi. Untuk sekarang indukannya sekitar mungkin 16-an lah indukannya. Indukannya 16-an ya. Kalau yang kecil-kecil agak banyak. Untuk ditanyakan jenis di sini ada yang warna merah, ada yang hijau, ada yang kuning albino juga. Wah, iya. Jadi buat warga Tanriling yang berminat nanti kontak kita sertakan di deskripsi seperti biasa. Kalau tertarik untuk meminang iguana atau penyunya yang kecil-kecil nanti bisa kontak langsung. Mas Galuh, kalau untuk memelihara iguana itu sendiri itu susahnya di apa sih? Lebih ke kalau kita settingan kandang udah bener, itu aku rasa nggak ada susahnya sih Mas. Intinya cuma jaga kebersihan kandang cukup. Oh, yang benar. Kebersihan kandang itu membersihkan kotoran. Ya benar. Oh iya. Kalau yang kura-kura repotnya? Kalau kura-kura ini lebih susah kalau pergantian musim. Dia suka kayak sakit pilek kayak gitu. Ada hewan pileknya? Semua juga bisa sakit kayak kita Mas. Bisa pilek ternyata. Bisa. Jadi flu juga. Oh, Mas Galuh menyampaikan tentang breeding. Nah, kalau sekali breeding itu di sini ada berapa pejantan dan berapa? Untuk yang kura-kura atau iguana? Yang iguana. Untuk yang iguana itu yang jantan kalau dicampur itu suka berantem Mas. Jadi kita paling cuman kita kayak gentian gitu loh. Intinya cuman kita masukin satu jantan buat menghindari berantem itu. Wah, kalau kita sedia jantannya antisipasi minimal 5. Cuman buat dimasukin di kandang itu paling cuma 1. Iya. Ternyata nggak manusia juga yang suka berantem itu, ternyata hewan itu yang jantan suka berantem ya. Suka kayak gitu. Gitu. Iya. Nah, kalau yang apa namanya kura-kuranya apa? Perbandingan itu. Iya. Untuk di sini kita jantan ada 1, betinanya 5 untuk perbandingan. 1 banding 5. 1 banding 5 ya. Nah, kalau sekali bertelur itu ini berapa sih? Kayak gini. Untuk kura-kura Brasil pada umumnya sekitar 5 hingga 14 butir lah. 5 sampai 14 butir. Ya. Itu musim bertelurnya setahun berapa kali? Ini aslinya nelur terus sih Mas. Cuman untuk puncaknya aslinya sekarang. Ini udah mulai. Oh, ini
tetap 1 tahun, nah, puncaknya 1 kali. Sekitar 3 bulan, jalan dari bulan sekarang bulan 10 mungkin sampai Desember sampai Januari gitu. Selama 3 bulan itu kurang lebih segitu puncak-puncaknya, banyak-banyaknya nelur lah. Oh, banyak-banyak nelur. Kalau yang iguana? Iguana cuman 1 kali 1 tahun. Oh, setahun sekali? Iya, lama. 1 kali doang, 1 tahun. Oh, sekali bertelur berapa itu? Untuk iguana biasanya 30 hingga 70 butir. Wah, luar biasa. Lumayan banyak. Jadi meskipun 1 tahun 1 kali langsung banyak gitu. Iya. Dan itu satu anakan nanti dijual berapa itu? Nggak mesti sih Mas, ngikutin harga pasar naik turun. Untuk kurang lebihnya mungkin sekitar 200 hingga 300. Itu umur 3 minggu udah mulai makan lancar, kita udah jual. Wah, 200 kali 70. Wah, ya lumayan ya. Lumayan buat jajan. Itu dari 1 ekor kan? Dari 1 ekor. Wah, kalau sampai betinanya yang di sini 10 bertelur semua, wah. Lumayan. Wah, luar biasa berarti ya. Ya. Nah, kalau untuk membreedingkan sendiri itu kendala terbesarnya di apa sih? Menetaskan bagi yang penyu dan iguana itu yang paling susahnya. Aku kan nggak pakai inkubator khusus, jadi nggak ada kayak pengaturan suhu, pengatur kelembapan dan juga panas tuh kan. Kalau ada perubahan terlalu drastis, misal kayak musim akhir-akhir ini kan kadang hujan, kadang panas, nggak tentu kan. Nah, itu berpengaruh, telur biasanya mati, jadi nggak netes. Oh, jadi kendala di cuaca ya? Harus stabil lah kurang lebihnya. Tapi kalau pakai inkubator mungkin bisa lebih bisa dinaikkan lah. Potensi buat netes. Oh iya. Yang penyu kura-kura Brasil ini, kura-kura ini dan iguana itu umurnya sampai berapa sih? Kalau kura-kura gini bisa di atas 10 tahun. Untuk iguana juga sama, cukup lama lah. Nah, kalau yang di situ gede-gede itu berapa tahun itu? Untuk yang di dalam kandang aku beli gede sih Mas bagian. Jadi umur pastinya kurang tahu. Cuman untuk usia produktif atau siap kawin 3 tahun. Jadi di sini minimal 3 tahun. Kalau ini masa produktifnya umur berapa sih? Kalau kura-kura agak sama sih, sekitar 3 tahun lebih dikit gitu. Cuman enaknya kalau kura-kura ini 1 kali kawin atau pembuahan dia bisa nelur beberapa kali. Jadi 1 kali nelur beberapa minggu atau 1 bulan gitu nelur lagi bisa sampai 5-7 kali kayak gitu. Wah, iya. Itu menarik sekali. Ya, Mas Galuh mau tanya tentang pemasaran selama ini, kendala yang dihadapi, suka dukanya, cerita unik sampai mana saja begitu. Untuk pemasaran lebih ke suka dukanya. Kalau dukanya ya, untuk kayak gini kayak ada permainan harga juga. Misal kalau ada barang dari luar turun gitu, peternak lokal pasti kelabakan, harganya langsung jatuh. Suksesnya biasanya lebih ke itu sih. Sama kadang kan kita juga melayani COD. Nah, aku juga pernah itu COD ke Klaten nggak ditemuin, COD di manaan nggak ditemuin. Nah, kayak gitu juga sering. Biasanya bocil kecil-kecil gitu kayak main-main gitu juga sering. Wah ya, itu resiko memanfaatkan media online itu ya. Ya sekarang gitulah. Kontak kita kan jadi mudah diakses. Iya. Ketika ngomong yang ada di sini berarti pasarnya se-Solo Raya atau sampai kemana saja? Kalau aku aslinya lebih ke kirim-kirim ke se-Indonesia sih Om. Cuman untuk yang lebih banyak laku biasanya lebih ke Jawa, Sumatera, Bali. Itu dikarenakan jasa pengirimannya lebih gampang. Kalau ke luar pulau yang aku selain sebutin tadi, kayak kita harus ngurus surat dokumen, surat-surat gimana buat karantina. Jadi agak ribet, jadi kadang orang-orang nggak mau, ongkos kirimnya mahal. Tapi kalau Sumatera sama Bali nggak? Nggak, gampang. Jadi kita cuman ke paket, taruh, beres. Iya. Ya itu jadi salah satu kendalanya yang menarik itu. Mas Galuh, sekalian nanti kita mau lihat apa iguana, koleksi iguana sama apa nanti penjelasan detailnya tentang kura-kuranya ini. Oke. Ya. Sini juga kita pelihara beberapa jenis kura lain. Nah, ini ada kura-kura dari Papua. Untuk yang ini kura-kura dada merah. Untuk indukan kayak gini paling sekitar 500-700an. Untuk anakannya sekitar 100-150. Untuk yang ini dada putih, ini juga dari Papua. Untuk yang ini mungkin sekitar 700an sekarang. Anakannya paling 200-300. Untuk yang masnya pegang ini bentuknya unik banget. Nah, ini kura-kura kepala ular, kura-kura leher panjang. Ini juga sama dari Papua. Ini di sini kita juga coba untuk budidayakan, cuman masih gagal. Cuman udah buang telur, kemungkinan paling tahun besok udah mulai berhasil. Kalau kura-kura yang di sini pakannya apa saja, Mas?
Untuk yang di sini kita kasih makannya ikan. Di sini beda. Untuk yang kura-kura Brasil kan tadi dominan sayur sama ikan. Untuk yang ini full ikan. Oh, dia makannya ikan ya? Iya bener. Dikasih pelet juga mau sih. Cuman untuk pelet kita lebih kendala ke air bakalan cepat kotor. Jadi bakalan repot buat ganti air tiap beberapa hari. Wah, resiko juga buat kesehatannya sih. Iya. Kalau air kotor biasanya bakalan pengaruh ke kesehatan ini kura. Iya. Malah kalau dikasih pelet agak bahaya malah. Jadi kita pakai ikan buat ngurangin resiko sakit penyakit itu. Buat ngontrol kebersihan air. Nah, untuk pengecekan biasanya tiap hari yang wajib kita lakukan biasanya lebih ke kontrol kesehatan. Di sini ada beberapa juga yang sakit, misal kayak ini. Penyakit umum pada iguana biasanya kena jamur. Iguana juga bisa kena jamur kayak gini. Ini biasanya berdampak ke kulit. Jadi kulitnya seperti kalau di orang kayak kena herpes kayak gitu. Untuk masalah penyembuhan di sini kita cuman pakai kayak detol, dikasih air, disemprot aja sama dijemur, entar ganti kulit bakalan sembuh sendiri. Untuk pengecekan lainnya biasanya untuk saat ini kan ini musim kawin. Nah, kita juga cek iguana yang mau bertelur bakalan kita pindah ke kandang buat dia bisa naruh telur. Untuk iguana yang mau bertelur biasanya juga bakalan kelihatan dari perut. Dari perut bakalan kelihatan seperti ada benjolan banyak itu, semakin usia tua semakin kelihatan. Untuk iguana yang sering kita alami juga masalah seperti luka-luka. Soalnya ini kalau di kandang kecil suka agresif. Nah, ini dia. Nah, karakternya galak banget kayak gini. Cuman nggak apa-apa. Ini cuman agak ribet kalau kena cakar. Ini moncongnya merah itu, Mas. Ini moncongnya di pemilik sebelumnya di kandang kecil, jadi iguananya kayak nabrak-nabrak jadi luka kayak gini. Ini masih nggak masalah, nggak perlu perawatan, paling cuman kita kasih betadine kayak gitu udah beres. Ntar sembuh sendiri. Ini baru beli jadi masih ada lukanya. Oh, nanti sembuh sendiri ya? Iya benar, ntar sembuh sendiri. Wah, yang pakai yang jinak aja. Nah, ini yang jinak. Untuk yang sebesar ini sekitar 1 meteran, ini usianya 3 tahunan. Ini udah siap produksi. Dan aku rasa juga sudah pada kawin ini. Untuk iguana kayak gini biasanya memasuki bulan kawin, bulan Maret. Untuk yang jantan biasanya ngecek yang paling gampang di bagian femoral atau di bagian bawah sini, di bagian ekor pangkal, dekat anus. Yang jantan di bagian sini ada semacam gerigi-gerigi kecil, untuk yang betina polos kayak gini. Nah, untuk yang jantan yang ini. Cuman ini masih kurus karena masih tahap pengobatan. Posturnya yang jelas lebih gede. Kalau untuk pakannya apa saja, Mas, berarti di sini? Untuk iguana makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang manis biasanya. Cuman kalau di sini yang banyak kangkung, jadi kita cari kangkung di pinggir-pinggir sawah kayak gitu buat menekan operasional. Tapi sebenarnya tidak perlu pakan khusus kan begitu? Untuk iguana kayak gini enggak sih. Jadi beda kayak beberapa hewan yang harus pelet khusus atau mungkin pakan khusus semacam itu enggak perlu. Ini simpel banget. Misal daun apa aja aslinya dimakan juga kok. Sayur-sayur itu enggak ada masalah ya, Bro? Enggak masalah. Nah, kalau yang di belakang ini umur berapa ini? Ini tetesan tahun kemarin, netesnya bulan 11, berarti udah 11 bulan ya? Ini udah 11 bulan. 11 bulanan. Kalau yang atas itu apa kok warnanya? Untuk yang kuning itu yang albino. Albino? Ya, dia memiliki seperti kelainan warna lah. Nah, kalau itu pasaran harganya berapa? Kalau itu kemarin aku beli waktu babynya 1,5 juta. Itu segede kadal. Itu udah umur 10 bulanan. Nah, kalau itu rencana buat indukan itu? Itu mau aku gedein buat indukan ke depan. Nanti disilang-silang dengan... Lebih ke albino sama albino atau minimal regenerasi dari indukan albino. Jadi nanti biar meneruskan albino. Iya, biar potensi keluar albinonya lebih banyak. Iya. Nah, kalau yang ini kan yang untuk anaknya, berarti yang dijual nanti kan berarti yang seperti ini. Iya benar, yang anakan. Yang anakan. Nah, kalau yang ini apa ini? Ini tetesan kura-kura Brasil. Wah, ini telur kura-kura Brasil. Jadi apa inkubasinya di sini?
Ya, inkubasinya cuman kayak gini. Wah, inkubasinya cuman pakai Sederhana toples banget. ini, sederhana sekali ya ini. Tapi untuk resiko keberhasilannya? Aslinya lebih ke kita dapat udah bagus apa jelek. Kalau bagus gitu kemungkinan besar pasti netes. Cuman kalau kita dapat telurnya agak peok atau warnanya sedikit kuning gitu, biasanya di inkubasi pun pasti gagal. Mau metode apapun biasanya gagal. Jadi lebih ke kualitas telur. Nah, dari awal itu. Kalau dari awal udah bagus, itu biasanya tetap bakalan netes. Cuman kalau dari awal ada sedikit masalah, nah itu potensinya berkurang banget buat netes. Iya. Nah, kalau yang jualnya sekecil ini atau ditunggu berapa bulan lagi? Dikeluarin nggak apa-apa. Untuk baby kura-kura Brasil kayak gini kita jual nunggu makan, Mas. Ini biasanya mulai makan sekitar 1 mingguan. Oh, 1 minggu. Sama di bawah sini ada semacam kuning telur, itu sisa makanan waktu di cangkang. Nah, ini nunggu kempes. Kalau udah kempes baru siap jual. Biasanya kalau udah kempes, udah makan beberapa kali gitu, bakalan langsung dipasarkan. Tapi ini belum ya? Belum. Karena baru menetas ini. Ini baru kelihatan kakinya. Baru keluar dikit. Kalau udah retak gini nggak langsung keluar, Mas. Biasanya selang waktu 1-2 hari baru keluar dari cangkang. Jadi nggak langsung. Iya. Nah, yang umur seminggu tadi, yang ini harganya berapa ini tadi? Untuk yang baby kura-kura Brasil, ini kura Brasil semua. Harganya 20 hingga 25 ribuan. Segini ya? Yang paling lebih gede dikit. Soalnya kan selang 1 mingguan. Iya. Wah, ya. Itu imut itu kalau buat hiasan akuarium. Kalau kecil-kecil gini biasanya anak kecil juga beli. Iya. Kan nggak takut lucu juga. Iya. Wah. Jadi buat warga Taniling yang anak-anaknya gemar memelihara hewan-hewan lucu dan unik nanti bisa langsung kontak. Iya, terima kasih, Mas. Telur yang kura-kura sama yang iguana itu menetasnya butuh waktu berapa lama? Untuk telur kura-kura Brasil biasanya menetas sekitar 2 bulan hingga 2,5. Ya. Dan untuk telur iguana sedikit lebih lama. Oh, lebih lama? Iya, benar. Untuk iguana sekitar 90 hari atau 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Jadi kayak gini 3 bulan nunggunya? 3 bulan. Wah ya, memang harganya memang lebih mahal. Sama sedikit beda sama metode penetasan unggas. Kalau unggas kan kita balik-balik kadang buat ngatur suhu. Kalau reptil nggak boleh kebalik sama sekali. Oh, malah justru nggak boleh. Kalau kebalik itu embrio bisa mati. Jadi ini kadang kalau kita takut kebalik, kita tandain spidol di bagian atas. Tujuannya biar tahu bagian atas dan nggak kebalik. Ya, demikian warga Taniling TV ngobrol kita dengan Mas Galuh. Semoga bisa memberikan motivasi kepada warga Taniling bahwa ada media sosial yang begitu banyak bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, kan begitu. Tergantung bagaimana cara mensikapi dan perspektifnya. Semoga obrolan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.